warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wafutu Fatiyah dari kelas 12-2, absen 23. Hari ini aku akan membawakan materi tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini aku ambil tema tentang Tedak Sinten. Pasti kalian di sini pada pengen tahu kan apa itu Tedak Sinten? Apakah Tedak Sinten itu masuk kearifan lokal? Atau Tedak Sinten itu sebuah tradisi? Nah, Tedak Sinten itu tradisi dari Jawa. Terus, apakah orang Jawa aja yang melakukan ini? Nah, simak video selanjutnya untuk aku jelasin materinya ya. Oke, kita lanjut tentang pembahasan Tedak Sinten. Tedak Sinten adalah salah satu upacara adat budaya Jawa. Tedak Sinten atau upacara turun tanah ini merupakan upacara yang dilakukan sebagai peringatan bagi manusia akan pentingnya makna hidup di atas bumi yang mempunyai relasi, yaitu relasi antar manusia dengan Tuhan atau dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan alam sekitarnya. Artinya, upacara Tedak Sinten itu merupakan suatu upacara yang mengandung harapan orang tua terhadap anaknya agar si anak nanti menjadi orang yang berguna bagi keluarganya, nusa, dan bangsa. Harapan orang tua ini termanifestasikan dalam suatu upacara yang diselenggarakan pada masa kanak-kanak yang dinamai upacara Tedak Sinten. Tedak Sinten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedak berarti menapakkan kaki dan sinten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 78 sama dengan 35 hari atau 7 kali 35 hari atau 245 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Bagi para leluhur adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Sehingga dalam istilah Jawa disebut dengan Tedak Sinten. Upacara Tedak Sinten ini selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh-sesepuh sebagai pengharapan agar kelak anak sukses menjalani kehidupannya. Nah, simbol yang tersirat dalam upacara Tedak Sinten adalah mengungkapkan masa depan bayi, sedangkan maksud diadakan upacara Tedak Sinten adalah diharapkan kalau anak ini sudah dewasa akan kuat dan mampu berdiri sendiri dalam menempuh kehidupan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, upacara Tedak Sinten sebagai perwujudan rasa syukur karena pada usia ini si anak akan mengenal alam di sekitarnya dan mulai belajar berjalan. Nah, tujuan dari upacara Tedak Sinten ini adalah untuk mengenalkan si anak kepada Ibu Pertiwi. Dalam masyarakat Jawa terdapat ungkapan Ibu Pertiwi Bapak Angkasa, yang berarti bumi sebagai Ibu Pertiwi, langit sebagai Bapak. Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya sebelumnya melakukan segala sesuatu yang diawali dengan ritual selamatan. Selamatan kalau di Jawa itu artinya sebuah tradisi atau ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Nah, salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, istilah selamatan sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salamah yang memiliki arti selamat dan bahagia. Sementara itu, jika merujuk pada pendapat Chilford Geertz, selamatan itu berarti ora ono opo-opo atau di bahasa Indonesia kan yaitu tidak ada apa-apa. Dalam praktiknya, selamatan atau rasa syukur dilakukan dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga atau bisa saudara-saudara juga bisa datang ke selamatan tersebut. Secara tradisional, acara selamatan ini dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, lalu melingkar
menggunakan nasi tumpeng atau makanan yang lainnya dengan lauk pauk, nasi dan lain sebagainya. Intinya kayak makan bersama gitu. Demikian juga sebelum memulai prosesi upacara tanda sinten ini dimulai dengan mengadakan yaitu tadi selamatan, yang merupakan manifesting dari doa kedua orang tua dan memohon untuk supaya kita yang masih kecil ini diberi kesuksesan dan kelancaran di masa depannya. Nah, kita juga di sini diharapkan untuk terhindar dari halangan sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Sesaji yang disajikan dalam selamatan ini yaitu terdiri dari apa saja hayo? Ada banyak. Jadi ada nasi tumpeng dengan sayur mayur yang ada kacang panjang, kangkung, kecambah, dan iwak ingkung atau biasa bahasa Indonesianya adalah ayam utuh. Ada bubur merah, bubur putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajanan pasar lengkap, habis itu serta aneka umbi-umbian lah. Arti sesajian ini sebagai yang pertama ada tumpeng. Tumpeng itu sebagai simbol penghormatan orang tua agar si anak kelak menjadi anak yang berguna. Nah, selanjutnya ada sayur kacang panjang. Dia menyimbolkan supaya kita bisa umur panjang. Sayur kangkung disimbolkan sebagai kesejahteraan. Lalu ada sayur kecambah disimbolkan sebagai kesuburan. Sedangkan ayam disimbolkan dengan kemandirian. Bubur merah yang dilambangkan dengan darah dan bubur putih dilambangkan dengan air mani. Nah, bubur boro-boro itu adalah bubur yang terbuat dari bekatul. Sesaji ini ditujukan untuk kakang kawah dan adi ari-ari, plasenta atau ari-arinya, yang merupakan saudara yang dilahirkan bersama dengan anak tersebut. Nah, ada tadi kembang boreh. Apa itu sih kembang boreh? Kembang boreh itu macam-macam bumbu dapur dan kinangan. Sesaji ini ditujukan untuk nenek moyang. Nah, lalu ada jajanan pasar. Jajanan pasar itu makanan dan kue basah beraneka macam yang melambangkan dalam berkehidupan kita akan banyak berinteraksi dengan banyak orang, dengan berbagai watak orang, dengan berbagai sifat orang. Dan kita harus kayak tahu gitu loh, menyeimbangkan antara ini kita dan orang lain. Jadi dengan ini kita bisa, dengan acara ini kita bisa diajarkan untuk cara bersosialisasi dengan orang lain. Terus habis itu ada aneka pala pendem, umbi-umbian tadi yang memiliki arti agar si anak mempunyai sifat andap asor atau tidak sombong. Oke. Setelah itu acara selamatan dengan mengumpulkan para undangan telah selesai, dilakukan rangkaian prosesi acara tanda sinten secara berurutan. Nah, dalam upacara adat ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh si anak, di mana tiap tahapan atau proses tersebut melambangkan doa-doa dan harapan dari orang tua dan sesepuhnya, dari kakek neneknya, dari kakek si ibu, si bapak, serta memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Prosesinya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, orang tua si anak membimbing si anak menginjakkan kakinya ke tanah. Kemudian menginjakkannya ke jadah atau tetel yang berjumlah 7 warna. Hah? Banyak banget. Warna apa aja tuh? Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan jadah. Jadah itu makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampuri dengan parutan kelapa muda dengan ditambahkan garam agar rasanya gurih. Nah, warna jadah itu ada 7 rupa. Ada apa aja tuh? Ada hitam, ada ungu, ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada putih. Nah, makna yang terkandung dalam jadah
7 warna ini merupakan simbol kehidupan yang akan dilalui oleh si anak. Mulai dia menapakkan kakinya pertama kali di bumi ini sampai dia dewasa. Sedangkan warna-warna tersebut merupakan gambaran dalam kehidupan si anak ini. Jadi kayak nanti dia akan menghadapi banyak pilihan yang harus dia hadapi dan banyak rintangan yang harus dilalui. Jadi jadah 7 warna ini disusun mulai dari warna yang gelap hingga warna yang terang. Hal ini menggambarkan bahwa masalah yang dihadapi oleh si anak ini mulai dari yang berat sampai ringan. Maksudnya apa sih? Jadi seberat apapun masalah pasti ada titik terangnya yang di situ terdapat penyelesaiannya. Lalu si anak ini nanti dibimbing oleh orang tuanya menaiki tangga tebu. Setelah sampai pada tangga tebu yang teratas, lalu diturunkan untuk menapakkan kaki ke tanah. Nah, tangga tebu ini dibuat dari tebu jenis, yaitu Arjuna, melambangkan harapan agar si anak memiliki sifat kesatria seperti Arjuna, yaitu tokoh pewayangan yang dikenal bertanggung jawab dan dia adalah orang yang tangguh. Dalam bahasa Jawa, tebu memiliki kependekan dari antebing kalbu yang maknanya diharapkan dalam menjalani kehidupan ini dengan tekad yang kuat dan hati yang mantap. Turun dari tangga tebu, si anak dituntun berjalan di onggokan pasir yang ditempatkan dalam satu wadah. Nah, di situ dia mengais pasir dengan kakinya. Bahasa Jawanya ceker-ceker, yang artinya kiasannya seperti ayam mencari makan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, si anak setelah dewasa akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, anak ini dibimbing untuk masuk kurungan ayam. Nah, diapain tuh di dalam kurungan ayam? Oke, jadi di dalam kurungan ayam tersebut terdapat beberapa barang seperti barang perhiasan, alat-alat tulis, padi, barang-barang mainan, dan lain sebagainya. Nah, anak ini pasti tertariknya biasanya pasti ke mainan kan. Nah, di sini tuh kita dilihatkan dan diberitahukan bahwa apa sih yang diambil. Jadi proses ini menyimbolkan kelak anak akan dihadapkan pada berbagai macam jenis pilihan, atau bisa dibilang pilihan, bisa pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Anak dihadapkan dengan berbagai barang untuk dipilih. Kemudian ia dibiarkan mengambil salah satu dari barang tersebut. Lalu barang yang dipilihnya itu merupakan gambar hobi si anak, atau bisa disimbolkan dengan besok dia jadi apa. Itu adalah sebuah masa depannya dia. Tapi itu hanya ya pikiran orang dulu aja. Prosesi ini selanjutnya ayah dan kakek si bocah menerbangkan udi-udian, yaitu beras kuning, beras yang dicampur dengan parutan kunyit yang telah dicampur dengan uang logam untuk diperebutkan oleh undangan anak-anak. Maksudnya si anak sewaktu dewasa menjadi orang yang dermawan dan suka berbagi dan suka menolong orang lain. Nah, karena dengan memberi baik hati, ia juga mudah mendapatkan rezeki. Rangkaian prosesi Tedak Sinten ini diakhiri dengan apa? Dengan memandikan si anak ke dalam air bunga setaman, lalu si anak dipakaikan baju baru. Nah, hal ini menyimbolkan pengharapan agar bayi selalu sehat, membawa nama harum bagi keluarga, bagi hidup yang layak, makmur, dan berguna bagi lingkungannya. Dengan demikian,
Nah, selesainya acara Dak Sinten ini, perlengkapan atau ubah rampe maaf ya, yang diperlukan dalam upacara Dak Sinten ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada apa? Jadi yang pertama itu ada nasi tumpeng, yang kedua ada jenang bubur merah dan putih, yang ketiga ada jenang boro-boro, yang keempat ada jajan pasar lengkap, yang kelima ada jadah 7 warna, yang keenam ada kembang setaman, dan yang terakhir yang ketujuh ada tangga yang terbuat dari tebu, yang terakhir ada kurungan. Nah, kurungan sangkar ini ayam dihiasi janur kuning dan kertas warna-warni. Selanjutnya ada pasir dalam wadah, lalu ada beras kuning dan beberapa lembar atau uang koin. Habis itu ada barang-barang perhiasan, antara ada kalung, gelang, peniti, dan sebagainya. Selanjutnya ada barang-barang yang bermanfaat, misalnya buku tulis, alat tulis. Nah, upacara Dak Sinten ini memiliki beberapa simbol yang dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, jadah terbuat dari beras ketan yang dicampuri dengan kelapa dan garam. Lalu dia dikukus dan dihaluskan. Kemudian dicetak dengan kebutuhan rasanya gurih. Namun setelah diberi beberapa warna alami, rasa dan makna yang dikandung itu jadi makna lain. Nah, makna yang terkandung dari jadah itu adalah perjalanan hidup yang akan dilalui oleh si anak tersebut. Nah, ini menggambarkan kehidupan yang penuh cobaan, suka dan duka, sehingga membutuhkan keuletan yang kuat. Nah, jadah 7 warna ini melambangkan suatu harapan agar anak dalam setiap harinya dapat mengatasi berbagai macam kesulitan atau berbagai macam masalah. Jadi tidak lari dari masalah. Jadah 7 warna ini masing-masing melambangkan arti harapan dan doa yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, aku akan sebutkan dari warna yang gelap hingga warna yang terang ya. Yang pertama ada warna hitam, memiliki arti kecerdasan. Diharapkan sang anak ini mendapat dan memiliki kecerdasan yang tinggi, cerdas dalam menghadapi apapun, dan tidak salah mengambil langkah. Untuk yang kedua ada warna ungu, yaitu artinya tenang, supaya kita tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang ke depannya. Diharapkan di masa yang akan datang ini si anak bersikap dengan tenang dan mengambil keputusan. Lalu ada warna biru, memiliki arti kesetiaan. Diharapkan si anak akan menjadi seorang yang setia. Nah, lalu ada juga warna hijau yang memiliki arti kemakmuran. Nah, diharapkan si anak ini besok memiliki kehidupan yang makmur, yang enak, yang gak susah. Jadi sejahtera lah. Selanjutnya ada warna merah, itu artinya supaya kita berani. Diharapkan si anak ini kita berani dalam menghadapi segalanya. Gak harus takut, even untuk bertanya ke orang lain pun jangan sampai takut. Nah, warna kuning itu memiliki arti kekuatan. Diharapkan anak ini memiliki kekuatan dalam segala hal, kekuatan dalam hidupnya, dan mencapai kejayaan. Jangan sampai lemah, karena hidup ini cuma sekali. Selanjutnya ada warna putih, memiliki arti kesucian. Diharapkan si anak memiliki kesucian hati kelak di kemudian hari. Nah, habis itu tangga tebu wulung atau biasa disebut dengan tebu hitam jenis Arjuna, mantapnya hati, pendirian yang teguh menaiki tebing wulung untuk menggambarkan perjalanan hidup dan mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur. Nah, menandakan si anak mengenal kenyataan hidup yang akan dilalui di kemudian hari. Nah, tangga tebu melambangkan tingkat-tingkat kehidupan yang mengandung harapan suatu ketepatan hati. Antabing kalbu Jawa,
dalam mengejar tingkatan hidup yang lebih baik. Nah, kurungan ayam jago ini buat apa sih? Nah, di sini itu dia dilambangkan dunia fana yang terbatas atau suatu lingkungan masyarakat yang akan dimasukinya dengan mematuhi segala peraturan dan adat istiadat setempat. Nah, kurungan yang diisi dengan berbagai macam mainan ini maknanya menggambarkan dunia dengan berbagai pilihan untuk hidup di kemudian harinya. Nah, barang-barang perhiasan melambangkan kekayaan. Habis itu pasir dalam wadah itu melambangkan agar si anak nanti kalau sudah dewasa dia akan mampu mencari mata pencarian atau pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sudah tidak bergantung kepada orang tuanya. Serta harapan agar anak kelak selalu berkecukupan sandang dan pangan. Jenang blowo itu terdiri dari jenang merah, putih, dan jenang katul atau bekatul yang melambangkan perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang itu kita pasti ada yang namanya terporosok atau terjatuh. Nah, keblowo bahasa Jawanya. Habis itu ada udik-udikan, ini beras kuning yang dicampur dengan empon-empon, uang logam dan bunga mawar dan melati yang melambangkan agar si anak suka menolong orang lain, suka berbagi, habis itu memberikan sebagian hartanya itu berbagi kepada orang lain, terus memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, saudara, kembang setaman ini melambangkan sifat suci dalam tingkatan hidup yang akan dijalani. Nah, mandi dengan air kembang setaman ini menggambarkan bahwa anak tetap hidup sehat jasmani dan rohani. Nah, membawa keharuman nama keluarga. Jadi itulah tadi urutan acara-acara Tedak Sinten yang harus dilakukan ketika anak sudah umur 7-8 atau bisa disebut kalau bahasa Indonesianya yaitu anak berusia 7 bulan. Dia sudah bisa menggerakkan badan, bisa jongkir balik, bisa melakukan hal sebagainya. Jadi disitulah dia diajarkan untuk berjalan. Di saat dia diajarkan untuk berjalan, disitulah ada yang namanya tradisi Tedak Sinten. Jadi itu adalah sebuah cara, orang tua itu kayak itu adalah sebuah tradisi. Apalagi ya buat kita generasi emas 2045, asik. Nah, kita harus meneruskan tradisi-tradisi tersebut yang ada di Indonesia, terutama kalau misalnya belum di Indonesia, jangan di Indonesia ya, terlalu banyak, terlalu luas. Di Jawa Timur, untuk kalian di Jawa Timur, untuk kalian di daerah kalian masing-masing, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau di Jawa Timur kan ada Tedak Sinten, ada banyak lah. Intinya tradisi-tradisi itu banyak. Kita sebagai generasi emas 2045 jangan diputus. Ayo kita lestarikan yang sudah ada. Jadi budaya yang sudah ada itu kita sebagai penerusnya harus kita lestarikan, bukan untuk tidak dilakukan, bukan untuk diputus. Karena apa? Itu sebuah hasil dari nenek moyang kita yang sudah menemukan itu, dan itu diberikan kepada kita, dan kita di sini itu disuruh untuk melestarikannya, bukan untuk memutus atau bukan untuk dilengsarkan, untuk dihilangkan. Di sini tugas kita untuk ada di sini itu adalah melestarikan tradisi budaya, adat istiadat dan sebagainya yang ada dari dulunya. Kita lestarikan hingga sekarang sampai besok ke nenek, ke cucu kita, ke anak kita dan sebagainya. Jadi tradisi ini tidak boleh diputuskan ya guys ya. Jadi ini tuh sebuah tradisi yang sangat menurut saya sendiri sangat bagus dan harus dilestarikan. Karena apa? Ini itu menceritakan tentang gimana sih kehidupan dewasa itu, gimana sih kita kalau sudah besar gitu. Pasti di sini untuk orang Jawa, terutama untuk Jawa Timur atau Jawa Tengah, pasti di sini kalian juga merasakan waktu kalian kecil itu pasti
pernah dilakukan tidak sinten. Mungkin kita nggak tahu aja karena di saat itu kita masih kecil, nggak mungkin kan ya, kalau kita umur 7 bulan kita inget kan. Nah berarti kamu sangat wow. Nah kalau saya sih nggak inget, tapi kata orang tua saya memang dulu memang diadakan seperti itu. Jadi acara-acara tersebut memang rangkaiannya seperti itu. Jadi kayak disinilah kita diajarkan bahwa di kehidupan dewasa itu kita disuruh untuk mandiri, ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. Jadi kita di sini tuh misal ya, untuk saya habis ini kan mau melanjutkan kuliah. Di sini juga saya memikirkan saya mau kuliah di mana dengan jurusan apa. Di sini tuh saya memiliki banyak pilihan dan banyak sekali, apalagi universitas itu kan nggak cuma satu ya. Satu di Indonesia tuh banyak sekali, apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur banyak, di Jawa Tengah banyak, di Jawa Barat banyak, dan satu Indonesia tuh sangat-sangat amat banyak. Dan saya harus dapat izin dari orang tua. Saya juga harus serak dengan hati saya apa yang saya mau dan apa yang saya bisa. Jadi di situ saya harus memilih. Nah di sini tuh di tidak sinten itu sudah dilakukannya tadi, yaitu kita disuruh misalnya kayak apa ya. Jadi kita di situ tuh biar kita bisa memilih dengan teguh pendirian. Jadi kita nggak takut. Jadi di situ di sini kita sudah diajarkan, jadi sudah dijelaskan bahwa begini ya kehidupan dewasa itu. Jadi kayak begini ya kehidupannya itu. Kita disuruh untuk mandiri, kita disuruh untuk mencari uang, disuruh untuk bekerja. Nah di tidak sinten itu sudah ada, jadi kita tinggal dilestarikan aja. Jadi kita habis itu bisa diceritakan ke anak cucunya, habis itu bisa bahwa kalau kamu dewasa itu gak semudah itu. Dewasa itu punya ceritanya lagi dan membuka lembaran yang baru lagi. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang tidak sinten ya teman-teman. Jadi bisa kalian pelajari, bisa kalian dengarkan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau apa-apa, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Oke, sekian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau belibet-belibetnya, dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.